pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dalam masa-masa Paskah ini Tuhan, kami kembali kilas balik Tuhan, mengenang betapa pengorbanan-Mu yang sungguh luar biasa di kayu salib Tuhan. Hanya untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Memindahkan dari maut kepada kekekalan, pada surga-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu Tuhan. Dan kami menyadari siapa diri kami adalah manusia yang berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Untuk itulah Engkau datang sebagai domba Paskah yang disembelih, darah-Mu tercurah menebus dosa-dosa kami. Kasih yang tidak terbalaskan Tuhan. Kami dapat bersyukur, memuji, menyembah, dan melayani Engkau Tuhan. Tuhan, inilah kami dalam jumpa milih ministry ini Tuhan. Kami bersyukur, menyembah Engkau Tuhan buat semua pertolongan-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Ketika kami ada dalam mara bahaya, Engkau meluputkan kami. Ketika kami ada ancaman, Engkau pembela kami. Engkau menyembuhkan kami. Ketika kami lemah, Engkau menguatkan kami Tuhan. Bahkan bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan kami Tuhan. Terutama kuasa darah-Mu telah menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Pimpinlah kami Tuhan, ampuni dosa-dosa dan pelanggaran kami terhadap sesama kami manusia, terlebih dosa kami di hadapan-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami, dan sikap kami Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami dalam pujian penyembahan kami, bahkan juga kesaksian, bahkan Engkau telah mengurapi, bahkan juga Tuhan menetapkan hamba-Mu, yaitu Bapak Iskandar Daki Tuhan, yang telah Engkau urapi menjadi saluran berkat daripada firman-Mu Tuhan yang akan memberkati kami pada saat sore hari ini. Dengan berkat firman-Mu yang akan menegur kami, yang memberkati kami, mengoreksi kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Biarkan kami Tuhan dapat dituntun dalam kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sembunyikan di balik kemuliaan salib-Mu. Biarlah kami dapat mendengarkan Engkau berbicara dengan kuasa melalui hamba-Mu yang Kau pakai memberitakan firman-Mu Tuhan. Demikian juga yang berdoa syafaat, bahkan yang memimpin bincang-bincang pada saat sore hari ini Tuhan.
Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang memenuhi kehidupan kami Tuhan. Tuhan, inilah kami Bapa dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan, pimpin kami peralatan yang kami pakai, jamah kuduskan, jauhkan dari segala gangguan, dari segala kerusakan. Bahkan juga Tuhan, jaringan yang kami pakai, jauhkan dari segala gangguan. Bahkan juga Tuhan, teman-teman kami yang mungkin masih akan masuk ke dalam Zoom ini, jauhkan segala yang menghalangi mereka. Bahkan kuasa-kuasa kegelapan, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Karena darah Yesus telah tercurah memberikan kemenangan bagi kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan saat hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, silakan buat hamba-hambanya yang ingin bersaksi. Mungkin ada yang ingin bersaksi, Bu Lydia, Bu Messi, Bu Depari, Pak Nikola. Saya bersaksi ya. Saya bersyukur ya. Memang selamat Paskah dulu. Ya, ini hari-hari Paskah. Jam 6 sore, jam 11 gitu. Baru diuji terus yang suka bantu saya, dia bilang ada orang nggak jam 11 gitu, maksudnya takut nggak ada orang. Saya bilang dicoba aja lah, nanti kita itu lihat aja gitu. Ya saya bersyukur kalau jam 6 kan pulang kemalaman gitu, yang punya anak yang jauh-jauh gitu kan. Ada yang jauh juga, kebanyakan kan naik motor gitu kan, nggak ada yang bawa mobil. Saya bersyukur juga ada, dan saya juga senang gitu datang tamu juga, teman saya yang diundang dia bawa lagi temennya. Sedangkan temennya ini dulu pernah sama-sama layanin sama saya di Jakarta gitu ya. Kita naik motor sama-sama, dia dari Bintaro sampai ke Jelambar ya. Kalau saya dari Jelambar Kelapa Gading, dari Kelapa Gading ke Jelambar juga bawa motor ya, cukup jauh-jauh gitu ya. Saya kalau naik motor lucu gitu. Ada. Jadi kalau saya naik motor saya suka gini, dia udah sampai di sini, udah deket lagi nih, tinggal dikit lagi. Ntar udah sampai, udah deket lagi dia. Jadi suka lucu gitu, kayaknya jauh gitu kan gitu. Ya saya bersyukur ya, saya pernah juga kehujanan, saya tanggung gitu mau berhenti gitu karena udah hujan. Tapi udah nggak kuat, saya berhenti di dekat restoran Padang di situ kan ada buat bakar ikan gitu di situ. Saya udah kedinginan, ngegigil-gigil gitu kayaknya. Saya cepet-cepet ngambil api itu ya, deket api situ. Saya cepet-cepet di situ saya diam gitu. Tapi ya lumayan gitu, anget juga sampai kayaknya dingin sekali gitu. Tapi saya bersyukur ya Tuhan tolong gitu, selama saya naik motor nggak ada apa-apa. Cuman sekali aja saya pernah saya mau belok ke kanan tuh saya nggak terlalu perhatiin, itu ada mobil box lewat, kena kaca spionnya sedikit, saya muter-muter sedikit jatuh juga. Tapi waktu saya disamperin saya udah jalan. Sebetulnya diam-diam tuh, kalau nggak saya dapat lagi uang tuh buat ganti. Tapi saya ketakutan, saya jadi jalan cepet-cepet. Ya puji Tuhan lah, Tuhan tolong gitu ya, selama naik motor gitu di Jakarta ya puji Tuhan nggak ada apa-apa. Cuma waktu belajar aja saya ada orang lewat, saya mau ngerem ngegas, jadi saya hantam tembok. Cuman untungnya itu Tuhan tolong, orangnya udah nggak kena, orangnya udah lewat kan, jadi saya cuma kena tembok, dan itu kuku saya copot jempolnya, ya udah itu aja. Nah dari situ saya belajar lagi, bisa gitu ya, saya berani gitu ke gereja ke apa. Tadi saya takut membajai, takut membeca, takut diseruduk bajai, masih seruduk beca. Tapi di situ Tuhan baik yang menolong saya gitu. Jadi itulah kebaikan Tuhan, dan pemindahan ibadah ya puji Tuhan, Tuhan tolong gitu ya. Teman saya bisa datang, bisa melayani gitu ya di tempat ini. Nah itulah semuanya kebaikan Tuhan. Dan teman saya yang satunya juga dulu susah hidupnya, tapi sekarang Tuhan angkat, udah punya rumah di dalam perumahan, punya kerjaan, jadi uangnya jadi ada gitu. Jadi dia datang ke Serang juga kan enak gitu, karena udah Tuhan berkatin gitu. Dulu kayaknya susah gitu ya, mesti dagang ini dagang itu gitu. Tapi sekarang ya puji Tuhan, Tuhan tolong
menolong itu. Itulah semuanya Tuhan baik ya. Kita nggak terpikir dengan pikiran kita gitu, tapi Tuhan buka jalan begitu indahnya ya. Jadi ini teman saya masih pernah saudara juga, saudara dari mertua saya. Nah itu Tuhan baik selalu menolong. Mungkin itu aja sedikit kesaksian saya bahwa Tuhan itu menolong ya. Apapun yang kita hadapi Tuhan tidak tinggalkan buat kita ya. Jadi saya pelayanan itu dari Jakarta Utara sampai ke barat ya. Ya cukup jauh kalau di kilo-kiloin mungkin ada berapa kilo itu Kelapa Gading Jelambar ya. Itulah Tuhan baik menolong saya ya. Jadi saya juga kalau ingat-ingat sekarang suka ngeri juga ya. Aduh bisa naik motor begitu semua karena Tuhan ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati ya. Ya, ada lagi satu orang kesaksian, boleh? Bu Elia Esther, selamat Paskah. Ya, selamat Paskah. Ibu Elia Esther, selamat Paskah, Tuhan berkati. Ya, selamat Paskah. Ada salam dari Pak Hendra Selamat Paskah, Ibu Pari. David Lesmana ya? Oh iya, David Lesmana ya, Pak. Iya, saya tahu. Ya, luar biasa. Ya, Ya. beliau kirim salam. Katanya pajaknya udah diurus apa belum? Pajak perpajakan Beliau ya, Mas. masih kerja pajak. Ya. Ya, suka di FGB Men saya, beliau. Oh Ya, iya. terima iya. kasih. Tuhan berkati. Iya, Selamat makasih. Paskah Pak. untuk kita semua di FM ini. Tuhan Bu memberikan Elia Esther semangat mau luar biasa. kesaksian nggak? Salam buat keluarga. Ya. Waduh, kok mingguan masa Ya, saya baru silakan. kesaksian nih bahasa belum dia nyampe rumah baru pulang. Di perjalanan capek juga ngajar-ngajar juga. Kesaksian apa ya? Biasanya gembala banyak. Selamat Paskah Ibu Elia Esther. Selamat Paskah Ibu Elia Esther. Ya, waduh. Ini Pak Keluar. Joni baru nongol sama Ibu Messi. Janjian ya di gereja. Kenapa Pak? Yang satu khotbah. Yang satu khotbah, yang satu jemaat ya. Haleluya. Luar biasa. Khotbahnya di tengah peluru kendali lagi itu Bu Messi ya. Luar biasa itu. Saya kira di Ukraina tadi. Pak Nikolas bisa aja dah. Ibu Elia Esther kelempar nih keluar. Oh iya ya. Ya, signal. Nih masuk lagi. Masuk lagi tuh. Terus, sorry banget nih. Apa terputus ya tadi ya? Iya, Bu Elia. Oh, Bu. Selamat Paskah Ibu Elia Esther. Ya, selamat Paskah semuanya ya buat di sini Bu Lydia, Pak Joni, ya buat Pak Derikson, Ya, selamat Paskah, Bu. ya buat Ya, semua teman-teman selamat Pak Paskah. Iskandar, selamat Paskah, ya buat Pak Hendra, selamat Iya, hambanya Pak Iskandar Daci. Paskah. Ada Pak Derikson, luar biasa. Haleluya. Ya, puji Tuhan, selamat Paskah semuanya. Ya, saya kesaksian apa ya? Saya kesaksian sih memang terlalu banyak ya. Ya, Tuhan itu baik ya. Yang saya rasakan itu Tuhan itu sangat baik ya. Bahwa Tuhan itu saat ini dia sudah bangkit ya. Puji Tuhan ya. Mengingatkan kita, roh kita tidak boleh tidur, harus bangkit. Ya. Sehingga kita tidak tertindas oleh keadaan situasi apapun juga. Kalau memang roh kita menyala, saya percaya dengan kebangkitan Yesus ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh tidur gitu. Dan saya kesaksian terlalu banyak ya, Tuhan terlalu baik ya buat saya. Jadi dari mana kesaksian saya itu memang banyak sekali gitu ya. Dari saya dulunya gimana nggak mengenal Tuhan sampai saya mengenal Tuhan sungguh serius. Dulu sih bukannya saya Buddha, papa saya dulu Buddha, tapi mama saya Kristen. Akhirnya papa saya meninggal belum terselamatkan ya. Nah, kemudian mama sekeluarga udah Kristen. Terus waktu itu juga saya Kristennya masih main-main gitu ya, masih petak umpet. Ya, belum mengerti kebenaran. Tapi setelah saya semakin meningkat dewasa, semakin mengerti, semakin ada waktunya Tuhan untuk saya diarahkan, yaitu waktunya Tuhan itu pas kenal Tuhan itu pas setelah nikah. Sebelum nikah itu saya masih main-main sama Tuhan. Maksudnya apa?
ke gereja tapi nggak serius, yang penting store muka gitu ya. Nah itu saya ya, saya dulu seperti itu. Yang penting saya datang aktif setia, udah masuk surga. Saya pikir begitu ya, masih petak umpet. Oh berarti dulu Bu Elia, halo, Ibu Elia waktu dengan Ya? Pastor Komingguan itu sudah aktif itu dengan Nah, Pak sama David Latsmana waktu di gereja itu sudah mulai aktif. sama Pak Komingwan ini saya udah jadi hamba Tuhan tuh, udah jadi itu takut Tuhannya. Oh sudah, Iya. iya luar biasa. Jadi ceritanya tuh saya itu kenal Tuhan yang serius tuh sesudah nikah. Sesudah nikah, akhirnya saya didapatkan suami yang benar-benar macan gitu. Saya akhirnya kalah sama macan. Akhirnya Luar saya biasa. Sionya macan. bukan sionya macan, maksudnya kayak macan gitu. Diterkam terus gitu ya. Nah, akhirnya saya di situ ada yang membimbing saya di sini, ada tetangga bawah saya. Dulu ada pemilik altar. Waktu itu saya diajakin, Bu Elia boleh nggak rumahnya dipakai untuk pemilik altar? Nggak tahu kenapa. Begitu dia datang ke rumah, kok dia terjemah pengen tempat saya itu digunakan untuk pemilik altar. Waktu itu saya nggak ngerti maksudnya apa tuh pemilik altar itu apa, sebenarnya begitu. Nah, terus dia jelaskan untuk ibadah komsel itu, akhirnya ya coba deh, kata saya boleh. Nah, di situ saya liatin orang Kristen seperti apa, ini itu. Dulu memang saya Katolik, karena Katolik saya dulu. Nah, terus akhirnya karena dari Kristen itu saya lihat dia kok orangnya, waktu dia menyinggung tentang baptisan, di situ saya marah besar. Saya bilang seperti ini, apa kata saya tuh, dipercik belum sempurna, enak aja saya bilang. Saya marah, yang punya rumahnya saya marah kepancing. Terus akhirnya dia bilang, ya Bu, ini habis diselam, katanya dibaptis Islam. Saya bilang saya sudah dipercik, sudah cukup, saya bilang gitu. Akhirnya saya tuh teringat dengan di Israel tuh apa sih, Sungai Yordan. Saya bilang gini, kalau kalian, kata saya ya, saya belum sempurna, kenapa nggak kalian aja, kata saya, dibaptisnya di Sungai Yordan, itu baru sempurna, saya bilang gitu. Karena saya masih membela saya punya pribadi gitu ya, bahwa dipercik udah sempurna. Akhirnya di situ saya marah-marah, tapi dia baik sama saya bisa jadi malu sendiri. Kenapa ya? Oh dia diam aja, nggak marah, saya marah sendiri. Akhirnya karena mereka ini lihat ini nggak bergeming dengan kemarahan saya, akhirnya saya mulai bertanya sama Tuhan. Tuhan, kata saya tuh, apakah betul saya nggak sempurna? Kenapa mereka bilang saya nggak sempurna tentang baptisan? Waktu itu saya menantang sama Tuhan. Nah di situ saya terjamah sama Tuhan, karena dulunya saya memang Tuhan nggak serius sama Tuhan. Saya tanya Tuhan, karena tertantangnya di situ. Di mana Tuhan firman-Nya? Kalau kata saya, kalau memang saya nggak sempurna. Akhirnya Tuhan bukakan firman-Nya, yaitu di Markus 7 ayat 6 sampai dengan 9. Waktu saya baca, langsung saya sadar, oke Tuhan, kalau begitu saya mau dibaptis. Itu langsung Tuhan bicara, oke saya mau dibaptis Tuhan. Akhirnya sama suami pun juga mau dibaptis. Saya bilang, ini loh Tuhan bukain ayatnya di sini. Waktu dibaptis di situ, terus terang, saya nggak bisa bangun lagi. Karena saya kaget waktu dibaptis itu, kok saya seperti tulangnya tuh rontok semuanya ya. Saya pikir, nah loh, tulang saya kemana, hilang semua sebenarnya dia. Kok saya langsung lemas, tergeletak. Karena di gereja lama saya itu kan nggak ada seperti itu. Jadi waktu dia tumpangin tangan, waktu saya jatuh itu, yang saya pegang pertama tulang saya kemana, hilang semua ya seperti dia. Karena rasanya hilang, terontok semuanya tulang saya. Nah, sesudah itu agak lama baru saya sadar, pertama yang saya sadar pegang tulang saya, oh masih ada, sebelum begitu ya, nggak hilang. Nah, sesudah itu akhirnya saya dipeluk sama pendoa itu, ibu itu, dia bilang apa, Ibu Elia, kamu mau dipakai sama Tuhan. Wah, tambah takut saya dibilang mau dipakai sama Tuhan. Karena saya nggak ngerti pakai apa lagi sebenarnya. Nah, di situ saya mengalami sesudah dibaptis, malamnya saya mimpi. Mimpi itu datang burung merpati kepada saya. Itu benar-benar burung merpati itu dari atas langit. Dari atas langit warnanya tuh pink muda sekali. Kan kalau Tuhan Yesus kan
warnanya putih ya, burung merpati putih. Kalau saya bukan. Pink muda sekali, itu dari atas langit saya lihat sendiri. Kata saya tuh burung mau kemana ya, saya bilang. Dia terus turun sampai ke atas genteng saya, di atas genteng saya ke terapon, dari terapon terus turun ke kamar saya, dari kamar saya diem di atas kepala saya. Saya pikir ngapain tuh burung di atas kepala saya gitu ya. Saya bingung ngapain nih burung di atas kepala saya gitu ya. Saya juga nggak berani pegang itu burung. Saya cuman mata saya ke atas aja, ini burung ngapain dia di atas kepala saya. Nah sesudah itu saya terbangun. Nah akhirnya terbangun, terus akhirnya saya teleponlah kepada pendeta yang dibaptis saya. Saya tanya pendeta itu, Pak, saya bilang, saya kenapa ya sudah dibaptis kok saya mimpinya burung ini ceritakan seperti yang tadi. Dia bilang apa? Oh, Melia selamat ya. Kamu mau dipakai sama Roh Kudus. Tambah takut lagi dibilang begitu. Apalagi nih kata pakai Roh Kudus ya gitu ya. Karena saya nggak ngerti jadi takut dibilang mau dipakai itu tambah takut lagi. Waduh, kata saya dia dibaptis bilang, ibu itu bilang dipakai, ini lagi di pendeta bilang Elia mau dipakai sama Roh Kudus kan engkau akan disertai. Wah, kata sama Bapak nggak salah saya gitu ya. Apaan sih? Amin kan Bu Elia? Hah? Amin kan? Saya biasa diem, nggak berani bilang amin ya. Nah, karena saya nggak mengerti sama sekali. Dengan waktu berjalan, ternyata sebelum saya seperti sekarang ini, banyak diproses sama Tuhan. Mengalami proses itu benar-benar saya seperti masuk ke dapur api. Saya di situ benar-benar, tapi anehnya, yang saya aneh kenapa waktu diproses itu nggak seperti orang dulu saya. Kalau orang dulu saya bisa kabur. Kalau orang dulu saya bisa nekat. Tapi waktu diproses itu, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Datangnya ke Tuhan. Saya nangis bersujud di bawah kaki Tuhan. Aneh, saya juga nggak ngerti bisa seperti itu, ya. Setelah udah dibaptis ini, saya perubahan banyak sekali. Akhirnya diproses banyak. Nah, sesudah itu setiap hamba Tuhan ketemu saya, selalu dia menunjuk saya. Ibu itu katanya. Siapa? Saya bilang tunjuk kan saya jemaat yang lain. Enggak, ibu katanya. Berdiri ibu. Udah itu hamba Tuhan itu di mimbar ya Pak. Akhirnya saya berdiri. Ada apa lagi? Kata saya. Jadi tunjuk dia cuma bilang gini. Ibu kamu akan dipakai sama Tuhan. Ya. Ibu katanya harus menyerahkan diri total. Saat ini katanya. Terima api Roh Kudus itu benar-benar dilempar sama hamba Tuhan itu. Api berasa dia nggak datangin kepada saya, dia cuma di mimbar, tapi dia melemparkan. Terima api Roh Kudus itu, saya bisa jatuh ke belakang. Saya pikir kok bisa begini dahsyat saya jatuh di situ. Nah sesudah itu beberapa hamba Tuhan demikian saya diteguhkan terus ya. Sama pernyataannya seperti itu gitu ya. Kenapa ya kata saya ketemu hamba Tuhan sampai Aisyah takut ketemu hamba Tuhan, saya lebih baik paling belakang dari duduknya, tapi takut ditunjuk lagi. Itu saya dulu ya. Tapi ternyata dengan waktu berjalan terbukti semuanya sampai saya mau sekolah Alkitab ya. Akhirnya ternyata semuanya terbukti terwujud semuanya. Nah, sebetulnya cita-cita saya itu bisnis. Karena memang saya dari gadis itu udah wira swasta sendiri. Pikiran saya kalau saya nikah, saya mau bisnis. Tapi pikiran saya dan pikiran Tuhan itu berbeda ya. Akhirnya saya nikah itu bukan jadi berbisnis, jadi hamba Tuhan. Nah, inilah kesaksian saya. Ini aja Pak. Ya, jadi ya itulah di luar mimpi saya. Kok aneh ya, kok saya bisa jadi hamba Tuhan. Mimpi apa? Saya juga nggak ngerti. Nggak ada cita-cita untuk jadi hamba Tuhan. Saya pikir itu ya. Pikiran saya tetap mau jadi pembisnis. Tapi ya itulah. Hanya saya karena berserah sama Tuhan, terjadilah kehendak Dia. Ini aja kesaksian saya. Semoga jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, makasih Bu Lia Esther. Ya, boleh masuk firman Pak Derison, satu lagu. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar
Yesus namanya, Anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa. Bapa, kami datang menghampiri-Mu, bersyukur, berterima kasih, sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Secara khusus, hari ini adalah hari yang Kau jadikan, di mana kami bahkan seluruh dunia, gereja-Mu, merayakan Paskah, merayakan kemenangan, merayakan sukacita besar, sebab apa yang kami imani kepada Tuhan kami Yesus Kristus benar adanya. Dan biarlah kami tahun 2022 ini merayakan Paskah tidak hanya sekedar euforia kami, tapi lewat peringatan Paskah tahun 2022 kami boleh memaknainya dengan lebih baik lagi, dan kami akan menjadi gereja yang benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu Engkau berkati urapi kami semua, hati, pikiran, pendengaran kami, untuk boleh fokus dalam pemberitaan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, berbicaralah Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom buat kita semua. Selamat Paskah. Wow. Selamat Paskah. Shalom. Ya, saya berbahagia sekali tahun 2022 ketika Kamis malam saya masuk dalam doa. Saya berdoa begini sambil memimpin doa keluarga. Tuhan, biarlah tahun 2022 ibadah Jumat Agung secara khusus dan juga perayaan Paskah boleh berjalan dengan baik. Dan ternyata Tuhan menjawab doa. Sampai hari ini kita tidak ada melihat, mendengar laporan baik dari media, televisi tentang kegaduhan ataupun huru-hara sepanjang Jumat Agung dan Paskah. Itu yang patut kita syukuri di hadapan Tuhan. Lalu ketika gembala kita di Family Ministry memberikan saya jadwal, saya memberikan tema kepada kita hari ini, bersempena dengan Jumat Agung dan Paskah, satu-satunya, tidak ada yang lain. Itu dia tema kita. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Ayat firman Tuhan yang mendukung itu terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12.
Kisah Para Rasul 4 ayat 12, demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Satu ayat ini mempunyai cakupan yang luas. Bapak Ibu, di dalam perayaan Jumat Agung dan Paskah, saya bertanya kepada jemaat, karena kebetulan di rumah saya ada yang tidak seiman dengan kita. Dia orang Buddha. Lalu saya punya teman baik, seorang ustadz dari Jambi. Ya, kami selalu berkomunikasi. Lalu saya tanya kepada mereka, jikalau seandainya Tuhan yang menciptakan saya dan Tuhan yang menciptakan kamu beda, harusnya kita beda dong. Ya entah misalnya mata saya 2, mata kamu 3, karena Tuhan pencipta kita beda. Saya mengajak mereka masuk dalam sebuah logika agar mereka mengerti. Lalu kalau Tuhan kita beda, misalnya tangan saya 2, mungkin tangan kamu 4 atau 5. Tapi pada kenyataannya, tubuh biologis kita semuanya sama. Panca indera 5, kaki 2, tangan 2, dan seterusnya. Dan seterusnya. Yang membuktikan bahwasanya pencipta manusia itu satu. Lalu kita kembali kepada agama. Saya katakan kepada mereka, tidak ada agama yang mengatakan agamanya tidak benar. Lah, yang jual kecap aja selalu ngomong kecapnya nomor 1. Nggak pernah ngomong kecapnya nomor 2, Bapak Ibu. Tapi ayo, mari kita teliti. Saya katakan demikian kepada mereka. Nah, ketika kemudian tema kita satu-satunya, tidak ada yang lain, kita angkat pada sore hari ini, saya sebenarnya mau mengencourage kita semua. Saya sebenarnya mau menguatkan kita semua bahwasanya peristiwa Kalvari dan Paskah yang kita peringati hari ini adalah sebuah pembuktian seluruh isi daripada kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kenapa demikian? Ya, saya ada waktu 45 menit ya. Saya mau bagi 3 termen yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kenapa alasan satu-satunya juru selamat itu hanya Yesus? Karena tidak ada model penyelamatan lain yang pernah dilakukan, yang diakui oleh orang-orang di luar iman Kristiani, entahkah itu nabi, entahkah itu dewa, dan seterusnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa, ketika penyelamatan itu, di detik-detik penyelamatan itu dilakukan, maka ada 3 tanda bahwasanya Yesus itu satu-satunya penyelamat, bukan yang lain. Bukti satu-satunya. Jadi grand design-nya, kalau saya sebut ini grand design-nya. Grand design-nya Allah itu bisa kita ikuti menurut nalar dan logika kita, tapi kita tidak akan mampu untuk menelaahnya. Kita tidak akan mampu untuk membahasnya. Kita tidak akan mampu untuk membantahnya, terlebih-lebih kepada mereka yang sampai hari ini belum percaya Yesus. Bahkan ketika Yesus di kayu salib, menjelang kematiannya, kepala pasukan mengaku dan berkata, sungguh dia
anak Allah. Lalu bukti daripada satu-satunya tidak ada yang lain. Yang pertama, Yesus disalib di tengah hari, siang bolong. Mulai dari jam 9 pagi, peristiwa penyaliban terjadi. Tapi pada saat tengah hari, persis jam 12 siang, sampai jam 3 sore, kegelapan menutupi seluruh bumi. Dikatakan kegelapan menutupi seluruh bumi, dan itu terjadi siang bolong. Adakah gerhana matahari pada waktu itu? No. Literatur membuktikan. Literatur yang ada membuktikan pada saat kejadian itu tidak ada peristiwa gerhana matahari. Lalu kenapa bisa sampai sedemikian? Gelap menutupi seluruh bumi sejak pukul 12 teng siang bolong. Kalau dulu saya belajar bahasa Indonesia, istilah kata matahari tepat di atas ubun-ubun. Tapi kegelapan yang terjadi, peristiwa itu benar-benar terjadi. Bahkan dibenarkan oleh fakta-fakta di luar Alkitab. Tapi saya shortcut, apa maknanya? Dalam perjanjian lama, kegelapan terkait erat dengan penghakiman Allah. Bisa dicatat referensinya Amos 8 ayat 9 sampai 10, Jefanya 1 14 sampai 18. Pak Mingguan saya boleh sebut sebagai referensi saja ya, karena banyak ayat, boleh Pak Mingguan ya? Boleh. Tidak dibaca keseluruhannya. Ya, orang yang mendapatkan hukuman Allah atau ditinggalkan oleh Allah, hidupnya menjadi gelap, suram, dan tak lagi berpengharapan. Amin. Kematian kekallah yang akan ia terima. Nah, fakta bahwa kegelapan ini terjadi segera setelah Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Menegaskan alasan dalam arti sebenarnya saat itu kegelapan turun atas Yesus karena ia menanggung semua kutuk dosa kita. Galatia 3:13. Kutuk dosa yang ditanggungnya itu membuat Allah Bapa memutuskan hubungannya dengan Yesus dan menumpahkan amarahnya pada Yesus. Ingat, ini adalah grand design-nya Allah. Kita boleh ikuti, tapi kita tidak akan mampu membahasnya lewat nalar logika kita. Ketika itu Yesus benar-benar mengalami ketakutan dan tak terkatakan karena ditinggalkan Allah. Namun yang harus diingat adalah ia menjadi pribadi yang terkutuk di hadapan Allah Bapa bukan karena ia melanggar kehendak Allah, namun karena ia menaati kehendak Allah menjadi penebus dosa manusia. Itu dia satu-satunya, dan tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi lagi. Tapi secara pribadi, yes, sering kali kita gereja menyalibkan Yesus untuk kali yang kedua. Permainan kita dengan dosa, sinkritisme kita dengan dunia, bahkan dosa seksual seringkali membuat kita jatuh, menyalibkan Yesus kali yang kedua. Yang kedua, bukti dia satu-satunya adalah tabir bait suci terbelah. Wow. Tahukah kita bahwa tirai bait suci panjangnya sekitar 18 meter, tinggi sekitar 9 meter, dan tebalnya 4 inci. Jadi tirai ini tidak hanya sangat besar, namun juga begitu berat. Jadi jika tirai ini sampai terbelah menjadi 2 dari atas ke bawah, maka ini benar-benar peristiwa ajaib. Lalu apa makna daripada tanda kedua ini yang membuktikan hanya Yesus satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain?
Tabir bait suci adalah sebuah tirai tebal yang melambangkan pemisah antara manusia dengan Allah. Karena dosa, manusia tidak bisa datang ke hadirat Allah. Karena Allah itu kudus dan manusia penuh dosa. Sebab itu manusia hanya bisa menyembahnya melalui sebuah ritual. Sekali setiap tahun pada saat itu, imam besar akan masuk ke bait suci untuk mempersembahkan darah anak domba yang secara simbolis melambangkan penebusan dosa mereka pada tahun itu. Namun tentu saja Allah tidak benar-benar ada di situ. Ini dilakukan sebagai solusi atas keadaan manusia yang penuh dosa, yang tidak dapat menghampiri Allah mereka, dan karena itu mereka membutuhkan peran imam besar sebagai perantara. Nah, 2022 tahun yang lalu, ketika terbelahnya tirai bait suci meniadakan ritual ini, kematian Yesus yang sudah menebus dosa manusia memungkinkan mereka untuk menemui Allah secara pribadi melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan tidak ada satu agama lain pun yang mengizinkan umatnya boleh datang kepada penciptanya menurut pengakuan dan iman mereka dengan sebutan Ya Aba, Ya Bapa. Saya kalau tidak salah di Yakobus, kita diberikan keberanian percaya untuk masuk menghadap kepada takhta Allah. Bukti tirai terbelah dua itu merupakan penanda hanya Yesus satu-satunya. Dan itu tidak akan pernah terjadi lagi. Saya belum pernah sih ke mana? Ke Israel. Saya belum pernah masuk melihat bait Allah di mana peristiwa tirai terbelah dua. Tapi saya terlalu percaya peristiwa itu tidak akan pernah terjadi lagi. Ini bukti satu-satunya. Tidak ada yang lain. Yang ketiga yang terjadi adalah, semua kita pasti tahu, gempa bumi. Ini bukan gempa bumi biasa. Gempa bumi ini terjadi segera setelah Yesus mati, membelah bukit-bukit batu dan membuka kuburan-kuburan orang percaya. Mungkin orang-orang yang percaya pada Yesus saat dia melayani. Sekitar 36 jam kemudian setelah Yesus bangkit, mereka keluar dari kubur dan menampakkan diri pada orang-orang yang mereka kenal. Apa maknanya? Menurut perjanjian lama, hanya Mesias yang memiliki kuasa untuk membangkitkan orang-orang dari kubur. Daniel 12, 1-2a. Yesus sendiri mengatakan bahwa sebagai Mesias, ia akan melakukan hal ini suatu hari kelak. Yohanes 5, 28-29a. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias dan bahwa kematian dan kebangkitannya sudah mengalahkan kuasa maut. Wow, peristiwa ini, tanda-tanda tiga ini, sampai hari ini, satu pun tidak ada yang bisa membantah. Ilmu apapun, kelompok apapun, tiga tanda yang membuktikan Yesus satu-satunya juru selamat dunia, tidak ada yang bisa membantah. So, persoalan kita, kenapa masih ada yang belum percaya? Haleluya. Betul ya? Kenapa ada yang belum percaya? That is the problem. Itu persoalan. Nah, tadi saya katakan saya akan bagi dalam tiga termin. Yang pertama, dalam peristiwa Kalvari, bukti Yesus satu-satunya, tidak ada yang lain, maka tiga tanda itu saya pikir lebih daripada cukup, more than enough, untuk membuktikan dan untuk meneguhkan, menguatkan iman percaya kita. Terminnya yang kedua adalah bahwasanya peristiwa Kalvari, peristiwa penyaliban Yesus harusnya akan membuat
kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Itu dia. Tapi kenapa masih banyak orang yang mau hidup dalam kegelapan? Karena di dalam termen yang ketiga, mari kita buka 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Satu pasal ini. Satu Korintus 15. Ini satu pasal, tapi dia memiliki 3 perikop. Yang pertama adalah mulai ayat 1 sampai 12, kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus dalam hal ini, dia perikopnya sampai ayat 12. Yang saya mau sampaikan kepada kita sekalian adalah kebangkitan Kristus wajib kita beritakan kepada siapa pun dan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kebangkitan Kristus di ayat 1 sampai ayat 12, Paulus dengan jelas berkata bahwasanya kebangkitan Kristus harus benar-benar proven, harus benar-benar terbukti, dan itu bisa dilakukan saat ini adalah mewartakan kebangkitan Kristus kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Dari ayat 1 sampai ayat 12 dikatakan kepada kita di sini, kita harus memberitakan kebangkitan Kristus. Persoalannya, seringkali gereja, umat orang percaya lebih kepada euforia. Kita lebih kepada euforia. Di jemaat saya pun tadi, ya karena youth minta, Pak Pendeta kita harus buat begini juga. Saya bilang oke. Jadi ada telur Paskah, ya. Telur Paskahnya dikemas dalam bentuk hamper sekarang ini. Lalu ada makan siang bersama. Pokoknya happy. Tapi di khotbah saya katakan, kebangkitan Kristus patut diwartakan. Itu patut diwartakan. Kenapa? Karena sesudah Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, sebagaimana pengakuan Paulus di perikop kebangkitan Kristus dari ayat 1 sampai ayat 12, Paulus simpelnya berkata begini, aku tidak melihat bagaimana Yesus mati. Tapi ketika aku mengalami perjumpaan dengan Kristus, Paulus berkata begitu. Namun ketika aku mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka kebangkitan Kristus itulah yang aku terus kerjakan, aku terus lakukan. Bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan mewartakan kebangkitan Kristus? Ayo, yang pertama adalah kita sebagai gereja. Kita sebagai gereja benar-benar mau untuk masuk di dalam kebangkitan perikop yang kedua, yaitu kebangkitan kita. Dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayatnya 34. Itulah pentingnya kesatuan tubuh Kristus untuk menjadikan
sebuah kebangkitan kita. Bukan kebangkitan kita bukan untuk bagaimana membuat kita terperangkap dalam tanda petik pada sebuah keadaan, no. Tapi kebangkitan kita itu membuat sebuah satu kesatuan tubuh Kristus. Saya agak geser sedikit. Ketika itu berbicara satu kesatuan tubuh Kristus dalam sebuah jemaat lokal, maka untuk memberitakan kebangkitan Kristus itu tidak ada masalah. Memberitakan kebangkitan Kristus bila ditopang dengan kesatuan tubuh Kristus, maka terjadilah eksekusi daripada amanat agung. Kita boleh memberitakan kebangkitan Kristus karena kita sudah punya kasih Kristus. Penginjilan harus diawali dengan kasih. Dan bukti kasih yang terbesar adalah Kalvari. Itu adalah salah satu modul untuk kita beritakan yang akan diakhiri dengan peristiwa kebangkitan. Kebangkitan kita. Mari Bapak Ibu, secara khusus bila kita adalah gembala dalam konteks jemaat lokal, mari kita bina satu kesatuan tubuh Kristus itu benar-benar bisa terjadi. Nah, ketika orang mau memberitakan kisah daripada kebangkitan Kristus, saya ini nggak ujuk-ujuk jadi di gereja seperti sekarang ini. Saya mempunyai proses perjalanan yang panjang. Tapi di gereja saya yang lama, saya sangat suka dengan lagu-lagunya, khusus dari Kidung Jemaat. Bahkan di ibadah saya, ketika akan ada ibadah, saya koreksi WL, lagu-lagunya apa. Saya suka sering menyisipkan satu lagu daripada Kidung Jemaat. Salah satu Kidung Jemaat itu adalah ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ayo, mari kita sinkronkan apa yang kita lafalkan dengan tindakan perbuatan nyata kita. Paulus sudah mengencourage kita, kebangkitan Kristus harus kita benar-benar beritakan sebagai sebuah proven bukti. Memang Yesus itu satu-satunya. Tidak ada yang lain sebagai juru selamat manusia. Nah, di perikop ini, kebangkitan kita menjadi stressing point saya adalah ayat 33. 1 Korintus 15:33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu dia. Dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ketika kita semakin cinta Tuhan, ketika kita semakin suka menuturkan cerita mulia itu, maka berdasarkan perikop yang kedua, kebangkitan kita, kesatuan tubuh Kristus akan benar-benar bisa terrealisasikan. Dan itulah tugas kita. Karena sampai hari ini kita masih belum bisa mewujud nyatakan itu. Saya kasih satu perbandingan. Dan ini mohon dibawa dalam doa. Pulaunya saya, Pulau Nias, sampai hari ini terus tergerus oleh kaum Kedar.
Bahkan hari ini ada banyak video dibagikan di media-media sosial. Anak-anak usia remaja memperkenalkan dirinya, namanya, marganya, dari kampung mana, memberitahu sudah berapa tahun menjadi kedar. Wow. Tapi gereja di sana hanya masih dalam sebatas konsep. Karena saya masuk dalam grup hamba-hamba Tuhan orang Nias. Wow, semua berkutat dengan konsep. Semua menunjukkan tanduknya. Ahli, pakar, dan seterusnya. Tapi action nyata tidak ada. Dan saya bersyukur sama Tuhan. Karena ketika tahun lalu saya ke Nias, saat Islamisasi sedang viral, saya katakan, catat baik-baik khotbah saya hari ini, 5 tahun dari sekarang, Nias bukan lagi kantong Kristen jika model gereja masih seperti ini. Kesatuan tubuh Kristus. Ayo bangun dari gereja lokalmu, lalu berjejaring, dan kemudian kita memberitakan kebangkitan Kristus. Ada ayat emasnya, ayat 33, jangan kamu sesat. Berikutnya, perikop yang ketiga adalah kebangkitan tubuh. Itu dia, kebangkitan tubuh. Kita harus sejak hari ini, kita harus benar-benar mengalami kebangkitan tubuh. Di perikop ini dijelaskan, ada kemuliaan tubuh surgawi, ada kemuliaan tubuh duniawi, yang tentunya nilai kadarnya berbeda. 1 Korintus 15 ini menjelaskan. Nanti boleh diulang baca di rumah. Jelaskan kemuliaan tubuh. Tapi kita hari ini tetap harus eling, sadar diri, kita ini masih di atas muka bumi. Maka yang paling perlu kita lakukan adalah hari ini memaintain tubuh, jiwa, roh kita dengan senantiasa membangun manusia roh kita lebih daripada manusia daging kita. Mengerjakan kebangkitan tubuh tentunya kita harus perlu punya pedoman. Pedomannya simpel. Galatia 5, 22, 23. Buah roh. Itu yang harus kita praktekin dari sekarang. Galatia 5, 22, 23 mengatakan ada 9 buah roh. Tapi yang istimewanya, yang uniknya, ini menurut telaah saya ya, ketika saya baca-baca, ternyata buah roh itu sangat dahsyat, luar biasa. Dia dimulai dengan kasih. Itulah dia yang baru kita peringati. Dan yang terakhir, penguasaan diri. Jadi ada kasih paling pertama, terakhir penguasaan diri. Lalu 7 yang lain, itulah yang hari demi hari, hari lepas hari, menjadi praktek kita untuk seperti tadi dikatakan di 1 Korintus 15, kemuliaan tubuh surgawi beda dengan tubuh duniawi. Yang menariknya begini, 7 adalah perlambang angka istimewa bagi orang-orang Israel. Kasih, buah roh pertama, terakhir penguasaan diri. Coba kita lihat ya di Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22 berkata, ada kasih. Tapi kemudian sesudah kasih, sebentar saya buka Alkitab saya. Ada sukacita. Saya barusan mengajar kepada jemaat saya
hari ini bersempena dengan Paskah, mari kita buat checklist untuk buah roh dengan nilai 1 sampai 10. Untuk yang 7 buah roh di antara kasih dan penguasaan diri. Saya ambil contoh, sesudah kasih adalah sukacita. Seberapa besarkah kita bisa memiliki sukacita? Kita bisa mengupdate, menilai diri kita sendiri. Rank 1 sampai 10. Tanpa kasih, sukacita kita akan menjadi sebuah kamuflase. Dan tanpa penguasaan diri, sukacita kita bisa membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik. Contoh, karena kita punya kasih, kita sukacita ulang tahun. Tapi ada banyak keluarga juga ulang tahun, tapi karena nggak punya penguasaan diri, yang nggak ada diadakan. Dia nggak mau sukacita ulang tahunnya tidak dirayakan dengan surprise dengan wah dan whatever dilakukan, termasuk ngutang. Jadi sukacitanya kamuflase dan seterusnya dan seterusnya. Mari Bapak Ibu, saya akan akhiri dengan kisah Stefanus. Semua kita pasti tahu kisah Stefanus. Orang yang mati karena apa? Dirajam batu. Tapi ketahuilah, Stefanus tidak pernah membalas. Tapi dia tetap menyatakan kasih Tuhan. Dia tetap menguasai dirinya. Dan dia membuktikan itu. Bukan dengan sanggahannya, bukan dengan komentarnya, tapi dengan berbagai mujizat yang dia lakukan. Karena dia punya kasih. Tapi ketika kemudian Stefanus harus menanggung semuanya itu dengan kematian yang mengenaskan. Kita perlu belajar malam hari ini daripada seorang Stefanus dalam konteks kebangkitan manusia roh kita. Terus menerus kita maintain dengan manusia roh, maka kita akan bisa menjadi pribadi-pribadi yang tidak terkalahkan, pribadi-pribadi yang tidak pernah terkalahkan oleh situasi apapun. Nah, family ministry secara khusus biarlah hari ini kita boleh bersuka cita karena yes, benar, tidak ada yang membantah, Yesus bangkit. Mayatnya bukan dicuri, mayatnya bukan disembunyikan, tapi dia benar-benar bangkit. Itu tugas kita. Kita punya referensi yang sangat excellent. 3 tanda tadi. Ketika Yesus mati di kayu salib, ada kegelapan, ada tirai yang terbelah 2, ada gempa bumi. Itu sudah lebih daripada cukup. Lalu kita jangan lagi hidup pada kegelapan, tapi kita harus bangkit. Memberitakan kebangkitan Kristus, membangkitkan kesatuan tubuh Kristus, lalu membangkitkan tubuh kita sendiri, pribadi kita sendiri, dengan manusia roh kita yang kita maintain dengan buah-buah roh. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu, dan bila sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu, biar Bapa Engkau terus beracara, layakkan kami
untuk sehidangan dengan Engkau pada malam hari ini. Mari semua family ministry sambil saya berdoa, kita juga berdoa. Mari kita minta Tuhan layakkan kita untuk pada sore hari ini boleh bersama-sama kembali menikmati perjamuan kudus Tuhan. Bukti bahwasanya keselamatan itu termeterai dalam hidup kita. Bukti bahwasanya lewat perjamuan kudus ini kita akan benar-benar mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Mari family ministry. Ketika engkau sudah berdoa, mari angkat roti di tangan kananmu. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Keluarga besar family ministry, bukankah roti di tangan kanan kita merupakan perlambang daripada tubuh Kristus? Mari kita makan dengan cara yang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Family ministry, bukankah cawan di tangan kanan kita merupakan perlambang daripada darah Kristus? Mari kita minum dengan cara yang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur. Masih hangat di tenggorokan kami roti dan nangka. Dan biarlah lewat perjamuan kudus-Mu pada sore ini, itu akan membuat setiap kami akan semakin bersungguh-sungguh menjalani hidup ini. Hidup yang berpadanan dengan kebenaran firman. Dan hidup yang benar-benar mau membangkitkan, memberitakan kebangkitan Kristus kemanapun kami Engkau utus Tuhan. Dan biarlah sore hari ini kami boleh bersyukur, kami boleh berterima kasih, sebab kami sudah sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus sore hari ini. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Iskandar Daci ya. Luar biasa ya. Memang satu-satunya, tidak ada yang lain. Sang Juru Selamat adalah Tuhan Yesus Kristus ya, buat kita semua. Ya, kita yang sudah diselamatkan menjadi ciptaan baru ya, kita harus pegang itu keselamatan kekal ya. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita ya. Jadi terus kita terus mengiringi Yesus ya. Karena itu kita ini sudah dipilih oleh Tuhan ya. Terlebih lagi Dia sudah mengampuni segala dosa kita, bahkan Dia bayar dengan darahnya yang mahal ya, bahkan mati di atas kayu salib, dan hari ini mengalami kebangkitan, dan kita juga harus bangkit bersama Yesus ya. Kita jangan tertidur ya, harus bangkit, lebih semangat lagi ya, untuk terus dapat melayani Tuhan, karena ini tugas kita ya, untuk kita bisa, yang Tuhan mau adalah Filipi 1 ayat 22, hidup yang berarti adalah hidup yang dapat memberi buah. Buah apa? Buah pertobatan ya. Kita sudah diselamatkan, kita jangan berpangku tangan. Seperti luar biasa ya Bapak Pendeta Iskandar Daci, dia berani berkoar-koar itu ya, pakai toa ya. Wah, itu
Luar biasa itu. Itu Pak Erikson aja katanya jantungnya debar-debar dia. Ya, luar biasa semangatnya ya. Ya itu karena saya percaya Filipi 1 ayat 21 tuh, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Itu yang Pak Iskandar praktekkan ya. Itu luar biasa ya. Nggak semua orang bisa berani seperti itu ya. Tapi kalau ada Roh Allah, nah ini. Ya. Itu karena kemarin saya ditemanin Pak Derikson itu. Luar biasa. Pak Derikson cerita Pak, katanya dia nggak berani Pak begitu. Belum sanggup dia. Waduh, tapi luar biasa. Emang benar saya melihat pelayanan Pak Pendeta Iskandar Daci luar biasa ya. Bahkan nanti tanggal 19 ya Pak, pelayanan kembali ya ke Pekanbaru ya. Iya. Ya, nanti kita doakan sama-sama ya. Ya semua sertai Tuhan dengan malaikat surganya, perlindungannya ya. Selamat juga Pak, sudah punya cucu ya. Ya, Tuhan selamat berkati. punya cucu. Luar biasa ya. Selamat Sudah 1 bulan ya Pak cucunya ya. Iya, sudah 1 bulan ya. Perempuan ya cucunya ya. Makasih Pak, makasih. Ya, sehat terus ya. Biar terus nambah nanti cucunya ya. Amin, amin. Ya, cucunya saya juga udah mau 4 amin. Ya. Haleluya. Sebut nanti Pak Iskandar Daci. Siap, siap. Ya, terima kasih untuk hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum doa bincang-bincang, Pak Derikson boleh nyanyikan sebuah lagu. Doa syafaat, Ibu Lydia siap-siap. Darahmu kau tebus dosaku dengan kasih kau ubah hidupku. Haleluya. Luar biasa itu Pak Derikson. Dia bersorak-sorak itu. Ketika Yesus mati, Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur dan terima kasih Tuhan bisa merayakan Paskah karena anugerah-Mu yang besar Tuhan. Kami boleh ada kembali sebagaimana ada saat ini Tuhan. Karena kemurahan ya Bapa yang sudah menolong kami dari hari ke hari, kami boleh merasakan berkat-berkat-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Sebab itu saat ini juga kami bersyukur kembali kami bisa mendengarkan firman-Mu menjadi satu pegangan buat hidup kami ya Bapa, bahwa Engkau Allah yang begitu mengasihi kepada kami, bahwa Allah yang sudah rela berkorban buat kami Tuhan. Kami belum bisa berbuat apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Kami terus mau berusaha untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami terus untuk berbuat apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Biar kami terus Tuhan boleh memandang kepada-Mu ya Bapa, bahwa kuasa-Mu yang tidak pernah berubah buat kami. Sebab itu kami bersyukur Tuhan bisa merayakan hari Paskah kembali, hari kebangkitan-Mu ya Bapa, hari yang kuasa-Mu yang Kau sudah begitu memberikan di dalam setiap hidup kami. Kami menyerahkan semuanya juga Tuhan di dalam ibadah jam ini Tuhan, biar kami berjauhan satu dengan yang lain, tapi bersatukan dengan keadaan ini Tuhan. Kami bersyukur Allah begitu ajaib luar biasa Tuhan, yang kami tidak mengerti rencana-rencana-Mu yang begitu indah buat kami ya Bapa, biar kami bisa kenal satu dengan yang lain, bisa kami menyapa, bahkan kami bisa mendengar firman-Mu ya Bapa. Tuhan berkati kembali buat Pak Mingguan yang sudah
Tuhan mengatur di dalam ibadah ini, dan juga Pak Hendra, Tuhan Kau tolong semuanya. Bapak yang mengikuti juga, Pak Derekson juga Kau pakai terus pelayanan Pak Joni, Tuhan Kau sertai campur tangan-Mu. Bahkan buat kami semuanya Tuhan, Kau memberkati kami semuanya. Apa yang menjadi keperluan kami Tuhan yang sudah mengetahui semuanya, biar kasih-Mu Tuhan menolong kami. Berikan kami semua kesehatan ya Tuhan, biar kami dengan tubuh yang sehat kami terus bisa melayani Tuhan ya Bapak. Bahkan Tuhan tolong juga Pak Iskandar Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Bahkan jiwa Tuhan jaga dan Tuhan menolong, Tuhan menyertai dan campur tangan dia Bapak di dalam pelayanan di mana dia berada. Tuhan segalanya keluarganya tolong Tuhan, biar kasih menyertai dan campur tangan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua anak-anak Hamba Tuhan jaga semuanya. Biar mereka tetap setia melayani pekerjaan dia Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan saudara kami juga tolong semuanya. Dari Bapak Presiden kami bisa sampai daerah tolong semuanya. Biar kasih-Mu terus menyertai dan campur tangan. Kami juga doakan buat pemerintah sama manusia tolong biar biasa berhenti, Tuhan bisa mengasihi satu dengan yang lain. Dan Bapak tolong jangan korban dan hindar Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan akan menolong semuanya ya Bapak. Inilah Tuhan yang begitu doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih. Biar kami Tuhan terus menyertai mujizat. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua doa kami, segala puji dan hormat, syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya damai sejahtera, sukacita melimpah di dalam keluarga kami. Dan kiranya tangan Tuhan yang menyertai Bapak, Ibu, segala pekerjaan apapun yang kita lakukan semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan menyertai pelayanan kami, Tuhan Bapak, Ibu, jadi banyak hidup, jadi upaya yang harus di hadapan Tuhan. Kemenangan-Mu selalu ada yang pelayanan kami Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kita yang sudah terima keberkatan Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Tuhan dicatat di kepala kita. Baik, terima kasih sahabat. Luar biasa hari yang
hidup.